فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita melanjutkan bagaimana konsep perencanaan dalam kehidupan. Ya, konsep perencanaan dalam kehidupan, konsep merencanakan di tiap-tiap fase-fase ini. Harapan kita, harapan anak antum terus mengasah fase itu. Makin antum tekankan di folder-folder otak antum, itu kehidupan antum makin jelas. Jadi ada namanya pola berpikir. Pola berpikir itu memfolderkan kelompok-kelompok pemikiran-pemikiran utama atau al-tafkir al-ijmali atau afkar al-ijmaliyah. Antum harus membuat usul-usul. Membuat usul-usul, kemudian yang lain adalah furu'. Membuat global dari setiap kehidupan antum. Ini yang penting di sini, sehingga usia 24 apa? Memang yang hanya tahu takdir hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah kita punya yang namanya al-amani? Yang di sini al-amani cita-cita, al-amal bukan amani, al-amal, wa du'a, wa ulul himmah, wa quwwah, al-azm. Bukankah itu yang dimiliki dan itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sebuah kedudukan yang luar biasa? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hidup selalu dalam sirahnya itu tahap bertahap, selalu ada fase-fase. Saat bagaimana dakwah sirriyah, kemudian menuju dakwah jahriyah, sampai kemudian laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq, penuh dengan janji-janji. Sebenarnya itu adalah janji dari Rasul, akan tetapi juga merupakan target amal. Adakah janji Rasul tanpa amal? Ada nggak kemenangan Rasul kemudian tanpa amal? La yumkin. Maka dari sini penting kita ketahui ikhwan fiddin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang mungkin kita perhatikan dalam mengiring ini. Yang pertama, yang akan menjadi kaidah kita, kekuatan antum untuk mencapai tujuan adalah melalui kekuatan rohani. Sekali lagi ya, kekuatan antum adalah kekuatan rohani, bukan kekuatan zahir jasmani, bukan bukan kekuatan yang fisika, yang nampak. Artinya, setiap antum melakukan penempuhan ini, jangan antum bertawakal pada diri antum. Jangan bertawakal pada diri antum. Rabbila takilni ila nafsi tirfata ain wala aqal min dzalik. Tapi batinlah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berbeda. Hati-hati antum dalam melangkah. Hati-hati antum pada saat melanjutkan kuliah. Hati-hati antum dalam melakukan program apapun, jangan disandarkan pada diri antum. Program-program ini. Apakah bisa dengan disandarkan pada diri kita? Ada. Namanya nanti madhab yang sekarang ini dipakai oleh orang Yahudi, yaitu kekuatan pikiran, ya kan? Kita boleh menggunakan kekuatan pikiran, boleh, tapi kekuatan antum di rohani.
Bagaimana mengasah kekuatan di rohani? Ya setiap saat di batin, tapi selalu digantungkan semuanya Allahus Somad. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara aplikasi sederhananya bagaimana? Aplikasi sederhananya adalah banyak menghadirkan setiap global pemikiran antum. Tahun sekian, 5 tahun lagi saya hafid S1. Kemudian 5 tahun lagi S2 punya pesantren sekian. Terus kemudian 5 tahun lagi akan ini. Itu dibuatkan di sini. Tapi selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabb, waffiqna ya Rabb. Allahumma waffiqna ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al kulla hadha min ajli ridhak ibtigha'a wajhi Rabb. Ibtigha'a wajhik ya arhamar rahimin. Selalu antum lakukan ini. Kemudian berpijak pada rohan dan bukan pada jasmani. Kadang-kadang harus meletakkan logika-logika kita. Kadang-kadang harus kita letakkan logika. Saya kalau kepingin ini kira-kira mungkin apa enggak ya? Jangan udah itu. Tidak ada begitunya. Maka dari situ selalu membuat laqad shadaqallahu rasulahu ya bil haq la tadkhulun, nanti materi berikutnya. Jadi kekuatan antum kekuatan rohani. Dalam karakter bela diri bukan kekuatan otot tapi rasa. Ya, sederhananya begitu. Bukan kekuatan otot tapi rasa. Kalau kekuatan rohani, nanti antum akan mendapatkan ke situ, kadang-kadang nggak melalui langsung ke sana kemari atau ke situ, gitu loh. Uniknya kekuatan rohani itu. Kekuatan rohani adalah mengandalkan ma'iyatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan rohani adalah mengandalkan ma'iyatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan rohani lebih banyak kita ini mengandalkan pada kekuatan malaikat-malaikat yang datang kepada kita. Bagaimana caranya? Seperti dulu kiai kita nyampaikan, khusus pada saya, mungkin pada antum beda-beda ya. Terus pokoknya kamu nanti jangan ora usah kuliah, nggak usah kuliah, nggak usah S1 S1-an, nggak usah S2 S2-an. Dapat ilmu di cepitan-cepitan lawang. Kemudian itu kan anak kemudian tabayun bagaimana mendapatkan ilmu di cepitan-cepitan lawang, saya nggak paham. Kemudian saya silaturahim pada kiai yang lain, ya Abdi Manaf. Beliau hanya mengatakan, Pak Yaimu itu sebenarnya dalilnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa dari wattaqullah wa yu'allimukumullah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah adalah engkau mendapatkan ilmu yang tidak banyak, ilmu yang sekedarnya, tapi engkau ikhlaskan diri Anda. Engkau ikhlaskan diri Anda seperti di tangga di sini. Engkau ikhlaskan diri Anda untuk menuju ilmu itu sehingga Anda bisa naik derajatnya di sini. Saat Anda memasuki fase level 2, Anda tetap harus perlu ilmu. Allah akan mengirim orang-orang yang dicintai oleh Allah dan engkau cintai untuk mengajar kamu. Ilmu sakmene wis entek sakmene, munggah maneh. Naik lagi. Nanti di sini ada orang yang datang kepada kamu, bukan kamu yang mencari. Wah, hebat banget toh. Datang kepada kamu, bukan kamu yang mencari. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Iki jenenge ilmu laduni, ilmu khidir. Ilmu khidir itu apa? Saat fase tertentu orang datang kemudian ngajari. Kemudian antum kerjakan sesuatu A, B. Antum akan diajari. Begitulah korelasi kita perjalanan rohani bagi seorang mukmin. Memang kita rasakan ini lebih praktis dan aplikatif. Percepatan luar biasa. Antum di sini mungkin bisa jadi cuma mendirikan pesantren, punya santri 50. Ilmunya cuma hafid saja. Begitu antum naik, antum akhirnya harus jadi mudir. Jadi mudir, kemudian antum menguasai bahasa Inggris. Tahu ada orang yang ngajari antum bahasa Inggris. Tahu-tahu ada orang ngajari antum manajemen. Ada antum kenal dengan profesor, Ustaz, perlu bantuan apa saja saya yang nangani. Ada keuangan, Ustaz, saya siap untuk keuangan. Antum belajar sama saya, tafadhol. Kemudian begitu ke atas, santri antum sudah 5.000.
Antum sudah mempunyai usaha-usaha. Lahan 70 hektar. Lahannya 70 hektar. Aset koperasinya sudah 500 miliar. Mau naik lagi, siapa yang bimbing? Ada orang datang lagi. Pengusaha-pengusaha yang hebat. Makin besar terus begitu. Inilah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kekuatan rohani itu mencakup dari seluruh ilmu-ilmu batin maupun ilmu-ilmu zahir. Dan inilah perjalanan-perjalanan. Kalau kita lihat apakah ini sunnah? Nyunnah. Inilah perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya. Turunnya Al-Quran munajjaman. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Munajjaman bima'na tadrijiyan. Munajjaman bima'na tadrijiyan. Bertahap. Ada ayat turun, naik lagi, turun lagi. Turun ayat, naik derajatnya. Naik ayat. Hatta wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah. Fa idza unzilat suratun muhkamatu wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanduruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut fa aula lahu. Cerita tentang seorang mukmin dan cerita bagi seorang munafik. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka kadang saat antum berada di sini nggak ngerti apa yang terjadi, wong cuma punya ilmu, kasih ilmu cuma segini. Ilmunya di sini, ya wis gak mikir yang lain. Begitu ke atas, subhanallah. Begitu ke atas lagi, subhanallah. Begitu ke atas lagi, subhanallah. Antum flashback ke sini, betapa bodohnya saya. Betapa bodohnya saya. Terus naik, terus bertahap. Inilah yang sekarang ini betul-betul berjalan di Ma'had Karimah. Bahkan semua asatid. Sebagian dari asatid kita ini ada yang ijazah TK nggak punya. Pada waktu kesini hanya ngapalkan Quran tok. Mulai ada pelatihan manajemen, pelatihan A, pelatihan B, terus. Padahal kalau kita lihat di Ma'had kita ini bukan orang intelektual, banyak yang dari di luar Karimah ini yang para dokter, para profesor apa? Karena keberkahan ini aja. Ilmu sesuai dengan kebutuhannya. Kadang dokter, tapi yang kepake kan ini dokter segini. Yang kepake sak pojokan cilik. Wahnya iya, tapi ternyata tidak. Seperti antum mengerti ilmu semua bela diri, tapi nggak mateng. Yang satu pinter, nendang tok. Pinter, nendang, tapi mateng. Wah itu ya bahaya. Dulu kita ada teman namanya Mas Anas, itu juara internasional silat. Itu dia cuma bisa tendangan tok, depan sama belakang itu. Tapi orang muter kemanapun kena. Gitu, buah. Dia cuma ini tok. Entah kanan apa yang kiri itu cuma itu. Orang maju cuek, mundur cuek. Di sana cuma mundur sedikit cuek. Cuma ini tok. Itu efektif. Ada yang sudah hafal sampai 1000 jurus, tapi nggak bisa. Nah, itulah kehidupan kita. Bagaimana antum dalam hidup, bagaimana mengedepankan pada sisi rohani. Orang yang lihat fisik selalu lihat aku sekolah, gitu loh. Aku ndang kuliah, aku ndang cekel laptop, aku ndang cekel ini, tidak pernah melihat di dalam. Di jero iki isine apa ya? Jeroku iki isine dalam saya ini isinya apa? Berpikirlah untuk menata diri Anda yang paling dalam. Pertama apa? Hubungan dengan Allah dulu. Itu dulu. Kelihatannya memang nggak nampak, tapi kalau sudah antum pupuk, maknawiyahnya kuat. Yang kita rasakan, ya, itu rohani. Kemudian kita rasakan lagi, kalau orang berjalan dengan rohani, tidak pada yang fisikal, menekankan takarrub kepada Allah. Kalau tadi yang nggak mungkin menjadi mungkin, ilmu yang sedikit ternyata barokah, tahapannya begini. Jadi antum jangan khawatir kalau antum mantep misalnya sekarang pengabdian, sekarang ngader, jangan mikir nanti. Kerjakan sekarang. Nanti ada masanya Allah akan mendatangkan orang lain. Banyak di antara teman-teman yang pengabdian udah saat kemana-mana nggak lulus karena ambisi datang ke sini. Saat saya nanya di mana, udah antum ini aja metode ini. Udah Nabi Khidir wae. Engko lak tekon pinggir segara ketemu orang. Ya alhamdulillah.
Salah satunya adalah kakak kelas antum, Dr. Supandi. Dr. Supandi kan kemana-mana itu sulit. Udah kamu bina tahfidz. Kalau selesai bina tahfidz di Dr. Harun, seorang dokter. Kemudian selesai dokter bisa memberi syafaat dalam fakultas kedokteran, masuk di kedokteran. Jalannya begitu berliku. Begitu berliku. Dan antum jangan khawatir. Kalau orang di sini ini kondisi apapun tidak pernah panik. Kondisi apapun tidak pernah panik. Wattaqullah wa yu'allimukullah. Ini rohani. Kemudian jalan rohani itu banyak memupuk sesuatu yang tidak nampak daripada yang nampak. Daripada yang zahir. Apa itu? Mahabbatullah, i'timad 'ala Allah, tawakkal 'ala Allah haqqa tawakkuli, selalu mengasah keinginan itu, logikanya ditaruh, otaknya taruh dulu. Pokoknya subhanallah, alhamdulillah. Kadang malam jam 1 bisa antum dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Antum bayangkan keinginan antum. Antum bayangkan keinginan antum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sampai dulu ada kiai kita, salah satu kiai lagi, santri itu bisa diundang, bisa. Santri bisa diundang, jamaah bisa diundang. Caranya bagaimana? Diwiriti pada waktu malam. Ini kekuatan rohani, akhi. Bukan mengandalkan pamflet, menggunakan brosur fisik atau fisik. Misalnya kayak orang warung, mengandalkan yang dalam. Apa itu? Dia perenak, begitu orang makan pasti gak kecewa. Ya. Itu kan intern, dalam. Konten makanannya yang akhirnya apa? Ketok tular. Ya kan? Ada satu tidak dengan membuat brosur, ditaruh di televisi makanan yang terenak, iklan, kemudian orang dipaksa, siapa yang datang beli 5 piring dapat 7 piring, gitu ya. Kalau makan kemudian belanja di atas 200.000 dapat hadiah sendok, misalnya itu ya. Itu kan maksain banget. Dohir selalu yang dinampakkan, bukan masalah yang batin. Nah, ini akhi fillah rahimakumullah. Berikutnya, keuntungan kita antum, bukan keuntungan, kelebihan, keutamaan, fadail mengedepankan rohani ini, yang kita dapat bahwa apapun hidup ini ternyata hubungannya dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Antum mau membuat pesantren misalnya. Yang diperlukan apa? Santri. Menungsa bukan? Santri. Manusia bukan? Manusia. Terus apa lagi? Ustadz. Manusia bukan? Ustadz manusia atau bukan? Ustadz juga manusia. Terus apa lagi? Karyawan boleh. Amil. Manusia. Apa lagi? Tempat tinggal. Antum seakan-akan kalau bilang tempat tinggal, rumah, tanah, iya kan? Ini manusia bukan? Manusia juga. Karena ada yang punya. Iya enggak? Tempat tinggal, tanah, ada lagi modal, dana, atau sarpras. Ini manusia. Kalau antum nggak ada manusia, dapat nggak? Ini sebenarnya tanah dan modal. Banyak orang itu selalu fokus salahnya di sini. Gimana saya nggak dapat duit? Gimana saya dapat duit? Gimana saya dapat duit? Bukan itu. Maka pesan Pak Yai kita, ora usah golek duit. Golek wong sing duwe duit. Ya. Nah, anak-anak, santri-santri, itu beberapa santri aja, santri yang hafal Quran tok itu. Kamu nanti tidak perlu nyari uang. Carilah orang yang punya uang. Tak pikir-pikir, oh iya. Antum usaha, tapi bukan berarti nggak boleh usaha, boleh. Nanti ada korelasi saya ceritakan di sini. Maksudnya apa? Apa korelasi dengan sini? Saat antum itu bergerak di bidang rohani, maka antum akan punya namanya ada dua dalam rohani itu. Dampak rohani atau samroh ma'ani ar-rohaniyah. Ini ilmu kajian ini, kalau ini sebenarnya kajian di tasawuf. Ini kajian tasawuf.
Tapi mungkin kalau kita di teman-teman salafi agak apa ini? Sensitif, ya. Di teman-teman salafi agak sensitif. Saya nggak pernah nyampaikan begini-begini ke semua orang. Nanti saya dikira dukun nanti. Tentang apa tadi saya lupa tadi. Nah, thamrah dari ma'ani rohani ini ada banyak. 2 yang saya temukan. Dan ini sebenarnya ada, punya dalil juga. Yang pertama, kalau tidak mahabbah, haibah. Mahabbah, haibah. Apa itu? Orang kalau mendidik kekuatan rohaninya tinggi, nanti berarti ada bab bagaimana untuk meninggikan rohani. Kesimpulannya saya ambil adalah dengan ibadah wirid-wirid kemarin, tasjatun nufus itu. Yang paling kuat apa? Tilawatul Quran. Pada waktu qiyamul lail, yang tadi ada tasbih, sholat, tirakat semuanya itu adalah rohani. Mengasah ini, bukan fisik. Ya kan? Bukan fisik. Apa dampaknya? Kalau antum punya kekuatan rohani, ada 2 thamroh. Bisa jadi dua-duanya di orang itu, bisa jadi salah satunya. Di orang kafir juga ada, kalau dia mengasah ma'ani syaitonia, itu juga muncul 2 ini. Sesama mereka. Walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Orang kafir kalau profesional dan mengasah rohaninya, rohani jahiliyahnya, muncul 2 ini juga. Haibah dan mahabbah. Apa itu mahabbah? Orang itu semuanya tahu-tahu seneng aja sama antum. Wopo itu keke. Saking senengnya. Orang yang lain itu datang kepada agnia itu sampai nggak proposal sampai medal meret gitu ya. Minta kepada beliau metune mung 50.000. Tapi antum bola-balik tawari, Ustaz, perlu apa Ustaz? Ini ada lahan 20 hektar. Ustaz, ini ada uang sekian M, silahkan. Padahal antum bukan profesor, antum bukan orang hebat. Banyak orang yang mungkin hebat, banyak lembaga-lembaga yang lain profesional. Tahu-tahu seneng aja sama antum. Blok no kabeh. Uang dikasihkan, kendaraan dikasihkan, ini dikasihkan. Kenapa? Karena antum punya mahabbah. Ini sering banyak kita dengar di antara semua teman-teman anak sendiri yang satu angkatan yang menjalani proses ini. Subhanallah, orang ini sudah diseneng aja. Tapi hati-hati kalau kita tidak ikhlas, bisa kebalikan. Naudzubillah. Bisa kebalikan. Di gua awe dhewe itu. Dibuang. Karena yang membuat orang lain cinta itu adalah dari Allah. Karena Anda punya ikatan rohani ini. Hadisnya sahih, dalam hadis sahih mengatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, apa yang dikatakan? Dia akan mengatakan, wahai makhluk, wahai malaikat, aku mencintai hambaku ini. Maka cintailah dia. Apabila seseorang Allah membenci hambanya, ghadab dan murka pada hambanya, saya murka pada dia. Maka murkailah dia. Seluruh malaikat dan alam semesta murka kepada orang itu. Nah, dari sini akhi, menjadi kekuatan bahwa rohani ini strategis dalam kehidupan antum, menentukan langkah. Kenapa? Karena ini, yang punya tanah, yang punya modal, sampai santri, apapun ini tidak lepas dari hati mereka. Kalau hati mereka wis seneng antum, apa gak dikekne kabeh? Antum aja sesama teman aja ya, sudah akrab banget. Itu kan sampai barang kan gak ada kepemilikan, kan gak perlu izin sampean. Misalnya saya dulu punya teman Ustadz Fulan sekarang jadi Ustadz. Itu bu pakai barang saya, sampai uang saya dia dipakai, saya juga pakai uang dia. Sudah pada puncak seperti itu. Nanti kalau orang itu antum rohani nyantol sama antum, kalau antum itu orang yang punya tanah, yang punya modal, punya apa, berjalan. Biasanya berjalannya bertahap, akhi, sesuai dengan kebutuhan antum. Enggak semuanya dikasihkan, biasanya begitu. Ini Ustaz ada lahan 1000 meter, silahkan dikerjain Ustaz. Oh nggih. Kita nggak pernah minta, dikasih gitu kan. Terus kemudian bagaimana nggarap gedung-gedungnya? Ustaz perlu apa? Ambil aja itu di toko saya, ambil aja. Telepon, ambil aja udah silahkan. Semua suruh ngambil. Ya, unik banget toh. Ya diambil, terima kasih. Terus alhamdulillah begitu sudah kelihatan besar. Ustaz sudah ada loh di samping saya itu ada 2 hektar, silakan dipakai kalau suatu saat memerlukan. Suatu saat memerlukan. Memang punya tahap. Nggak usah minta.
kita nggak usah, ada lagi nggak Pak? Nggak usah. Ada tahapannya nanti, ada waktunya semua akan datang ikut kayak yati ngerogoh khusus gitu. Nah itu nggak perlu. Itu tentu nanti ada kaitan materi ini, nggak hanya satu-satunya ya, materinya ada nanti tentang akhlak, berinteraksi dengan agenia. Tolong catat nanti berinteraksi dengan agenia. Ada tambahan nanti. Diingatkan ke anak. Udah, kalau antum punya magnet itu, apa yang kurang dari antum? Subhanallah. Kita cuma bilang hanya bisa subhanallah. Apa dalilnya juga dalam Al-Quran? Banyak dalil-dalil ini, mahabbah ini. Rabbana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Rohani. Rabbana liyuqimus shalah. Fa. Bukan huwa. Ya, Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihi. Dan jadikan manusia itu suka, cenderung hatinya, cinta, tahwi ilaihim itu udah sampai hawa nafsu. Itu berarti syadidul mahabbah. Baru selesai itu mendatangkan apa? Ya, Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatam minas fa warzuqhum minat samarat. Nah, buah-buahan itu toko dewe. Buah-buahan kira-kira datang sendiri enggak? Lah, siapa yang bawa? Manusia. Jadi hubungan kita itu sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan harta. Makanya orang itu kalau sudah kekuatan rohaninya tinggi, enggak akan mungkin kekurangan harta. Karena rezeki itu sudah akan datang pada antum dengan sendirinya, akhi. Tanpa minta-minta. Dan harganya tidak bisa dihitung dengan dunia. Gak bisa dihitung. Sampai orang ahli bisnis pun akan habis-habisan ngasih harta kepada antum karena dia ngitung nilainya nggak terhingga. Ini Pak Yai tak kei mobil Mercedes nggak sebanding. Saya kasih bis eksekutif nggak sebanding dengan jasanya kepada saya misalnya. Misalnya apa itu kasusnya? Ada seorang pengusaha besar, kemudian dia punya masalah hampir cerai dengan istrinya. Hampir cerai. Anaknya korat-karit, empat-empatnya kena narkoba. Kemudian antum datang sebagai seorang ustadz menyelamatkan beliau, keluarganya didandani, anak yang semua narkoba waras kabeh, semua antum atur dengan baik, ini hartanya haram, ini nggak boleh Pak, ini nggak boleh. Coba antum bayangin. Kira-kira apa balasan orang itu kepada seorang dai seperti ini? Kasih mobil cukup nggak kira-kira? Nggak cukup, nggak sebanding. Digaji, ya Pak Yainya, gaji ini berapa? Kalau Anda ke Singapura berapa itu narkoba satu? 500 juta. 4 orang berapa? 2 M. Istri bercerai, piro maneh? Itulah saya dapatkan di beberapa dai itu sampai kadang-kadang masyayikh itu dikasih kendaraan sama pengusaha-pengusaha. Aku mikir, kok kenapa ya? Orang-orang itu tak begitu cintanya sama Pak Yai, sampai kemana pun diantar. Kita taunya kan dohirnya tok, nggak pernah tahu gimana usaha Pak Kiai itu terhadap keluarga itu sampai perannya begitu kuat, sampai anak-anaknya minta jodoh aja datang ke Pak Yai. Semua dikondisikan sampai istilahnya apa? Antum itu di rumah beliaunya itu kayak apa? Public figur segala-galanya. Gimana gak mereka semua mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya untuk antum? Lillah, karena Allah. Saya juga ada beberapa kali ada pengusaha yang datang kepada pada agenia ya, seorang agenia datang pada ana untuk membujuk beberapa ustadz supaya mau dikasih kendaraan. Sampai minta pertimbangan sama kita. Ustadz, kira-kira ustadz fulan itu kira-kira kendaraan cocok apa ya ustadz? Antum berani nggak bilang sama beliau? Itu. Karena kalau kami nanti nggak enak nanti menjaga kehormatan beliau. Sampai begitu. Ngasihnya itu nggak kepingin tahuan. Nah,
Akhirnya saya jadi pengantar. Anak tawarin itu, Ustaz Afwan ada seorang agnia kepini ini semua li aja di dakwah, bukan untuk apa-apa. Antum kesana kemari, beliau ingin ikut saham, kan harus toh. Antum kemana-mana kan pahalanya antum ambil sendiri. Ini ada agnia ini kepingin lah beliau itu untuk titip, tapi khusus kepada antum supaya antum kemana-mana ada kendaraan. Tapi subhanallah beliau nggak mau dong. Ada anggaran Ustaz sekitar 300 juta untuk antum dari ini. Oh enggak Ustaz, udah cukup kok, kendaraannya cukup. Enggak mau. Ajib. Gitu. Kalau antum ya, alhamdulillah. Karena beliau itu orang yang rohani, orang yang dikenal, orang antum kenal setiap saat di sini di Solo aja, tokoh masyarakat. Kenapa? Karena begitu cintanya agninya ini sudah pada tahapan seluruh kehidupannya tersibuk oleh pemikiran Pak Yainya ini, pemikiran dai ini. Sebenarnya ini bukan hanya teori dalam mendirikan pesantren dan dakwah dan dalam hidup. Semuanya, akhi, termasuk antum dalam berbisnis. Ya, jangan antum ini rohani. Seperti saya ketemu sama Pak Jody yang 1 bulan itu total bersih itu keuntungannya 1 miliar berapa ya? Dulu pernah kita undang itu. Yang sekarang juga membuat geria Quran itu. Yang Ustadz Afifuddin Kamali kan di situ. Saya juga datang kemudian anak pernah ke sana silaturahim, kemudian kita disuguhi jenis masakan. Beliau sekarang karyawannya 1000 berapa gitu. Jadi rumah makan dari pedagang kaki 5 sampai rumah makan besar. Perjalanannya panjang. Tapi intinya berkaitan dengan ini. Kita disuguhi waktu itu kambing goreng. Terus ada nasi ayam. Terus ya beberapa produk-produk dari makanan yang ada beliau. Terus kemudian beberapa aneka jus. Kemudian anak makan. Biasa gitu. Tapi kok laris ya gitu. Terus saya makan semua. Jusnya juga gak istimewa banget. Karena kita dapatkan minuman jus itu memang top istimewa. Ini ya ukuran standar lah. Bukan gak enak, standar. Gak luar biasa, gak booming. Juga bukan amazing misalnya ya. Misalnya bahasa Inggrisnya amazing gitu ya. Tapi setelah sampai akhirnya ya anak penasaran tuh, Afwan ini Pak Jody ini mohon maaf banget ini kami namanya menimba ilmu. Makanan jenengan ini kelihatannya biasa. Tapi kenapa sukses dan laris? Jusnya juga biasa, Pak. Terus terang biasa. Mungkin orang lain bilang nggak biasa. Enggak, memang betul antum katakan betul. Jazakumullah khair, memang biasa. Apa yang membuat laris? Kami Sunniyati ini semuanya untuk ibadah. Kami tidak ingin mendapatkan uang. Ini makanan gimana bisa dimakan oleh mahasiswa. Kalau semurah-murahnya mereka bisa makan. Kalau bisa tempat kami paling murah sehingga mereka bisa ngirit. Kalau nanti kira-kira ada infak, sedekah, mahasiswa nggak bisa bayar ya sudah diikhlaskan. Oh, lah ini yang beda. Yang kedua, setiap ada pegawai sebelum masuk jadi pegawai, dia wajib ke pesantren namanya, pesantren. Entah berapa bulan tuh harus hafal juz amma sama juz tabarok. Juz amma, juz tabarok. Jadi santri-santri kita semua ini rata-rata hafal 2 juz, santri-santri yang dan wajib baca Quran sebelum bekerja. Nah, ini kan rohani. Diwacain Quran sebelum bekerja. Jadi orang makan itu sudah tersetting hatinya. Bukan makanannya yang disetting, tapi hatinya sing disetting. Beda nggak itu? Beda. Nah, ini salah satu bentuk kita ini kekuatan rohani. Maka ada orang yang nggak punya duit sama sekali, tapi dia bisa menggunakan duit siapapun. Duitnya siapapun bisa. Bukan bisa jadi seorang dai. Ini korelasi yang dari rohani menuju ke fisik. Ada seorang kiai tadi itu ya sudah menyelesaikan ini, ada agnia diselesaikan. Ada bupati, kamu jadi bupati betul, gitu ya. Terus ada yang satu ini kepingin jadi pejabat, kemudian dia lobby semua pejabatnya selesai. Ini punya utang, ya. Selesai punya utang terus kemudian dibayar sama dia. Kira-kira dia berjasanya kepada ini aja atau kepada Pak Yai?
Dua-duanya, kepada pengusahanya dan kepada Pak Yai. Sing iki ora entuk jodoh. Terus golekno lagi ketemu, sudah ketemu jodoh. Semua berhutang budi pada diri antum. Sampai akhirnya petani-petani itu menjadi makmur karena apa? Kiainya ngomong bupati, lek awakmu ora adil, tak dukno awakmu. Wis bagi-bagi duit kepada rakyat. Rakyatnya kira-kira simpatinya kepada bupati atau bagi kiainya? Pertama kepada kiainya, pada bupati. Dari situlah akhi, korelasinya. Sehingga orang pada saat sudah, padahal beliau nggak punya duit. Kekuatannya di rohani tadi itu. Tapi memang harus diasah, kayak mengasah bela diri. Nggak bisa sekali ini sekarang anu tahu-tahu hebat itu nggak bisa. Terus puncak sampai pada saatnya semua orang merasa berhutang budi sama beliau. Dari situlah akhirnya tahu-tahu nganter pisang, nganter bawang. Itu kok sopo padahal antum nggak kenal. Padahal rentetan dari itu tadi antum cuma nunjuk tulungan, iki tulungan, iki tulungan, iki tulungan. Golekno jodoh, iki angkatan dari pejabat. Ini dia cuma duding-duding tok. Akhirnya semuanya itu sudah pernah berjasa sama Pak Yai. Ini semuanya memang ilmu yang pernah saya tangkap pada saat saya banyak bergaul dengan Pak Yai, dan ilmu ini baru saya dapatkan. Ini tadi kekuatan rohani dengan itu saat Pak Yai sudah sedo. Saat Pak Yai sudah sedo. Itu sampai berapa gelombang? 8 gelombang apa itu yang sholat. Buat orangnya nggak dikenal. Sampai dari jamaah manapun, dari Nahdlatul Ulama, dari Persis, dari aliran apapun, sampai pejabat-pejabat, sampai mantan-mantan bupati, ada gubernur, semuanya akhirnya cerita. Kan ada sambutan-sambutan itu. Terus ada pembincangan itu. Yang di situ aku biyen jodohnya golekno Pak Yai. Padahal Pak Yai itu cuma pengajian. Dia datang pengajian, golekno jodoh hari iki. Itu jodoh betul. Wah, gak lali-lali pokoknya. Padahal rumahnya jauh. Pak Yai pas pengajian tahu-tahu golekno jodoh aku. Terus kemudian yang satunya lagi ada seorang mantan bupati. Saya alhamdulillah dulu sampai sekian banyak periode zaman Orde Baru banyak. Panjenengan lihat dulu itu pada saat itu Pak Yai kalau bilang sama saya kayak hormat banget toh, nggih, munduk-munduk di hadapan saya. Iya, tak critakno sakniki. Pak Yai ngomong sampun sedo. Kula niku lek ora bener jane. Bupati ini kalau udah enggak bener, langsung ditelepon sama Pak Yai, satu kamar dientek disponene jero kamar. Jadi apa ini? Dikumbah misalnya. Padahal sama lek saya itu udah telepon, Pak Bupati dalam badhe panggih panjenengan. Wah, senane temen Pak Yai. Oh, datang betul semua. Wis gak ono sapa-sapa. Tak seweneni awakmu itu. Dimarahi habis-habisan tentang apa-apa pembicaraan. Begitu udah keluar, monggo nggih Pak Yai. Jadi seakan-akan begitu. Matur suwun Pak Yai, saya bisa-bisa Pak, saya selamat dari korupsi, sapa lek ono apa-apa aku diseneni ning Pak Yai. Ini bagusnya Pak Yai lek nyeneni ora ana sing weruh, katanya gitu. Enggak ada yang tahu. Punya jasa sama dia. Kemudian ada pengusaha, semua. Orang yang takziah itu semua bercerita tentang jasa-jasa beliau yang kita waktu itu belum terungkap semuanya. Oh, ini toh pantas gitu. Pantas aja ya orang yang karismatik itu jasa-jasanya setiap hari. Mungkin saya bayangkan begini mungkin. Beliau mungkin setiap hari tengok-tengok, Pak Yai memang sering begini itu. Kalau nggak maca Quran cuma ngelamun gini. Sering. Mungkin tak bayangkan setiap hari itu mungkin dia selalu buat agenda. Siapa yang tak tolong gitu loh. Siapa yang saya tolong? Saya yang siapa? Siapa? Terus begitu. Seluruh nasional. Sampai Mas Sumi, sampai dari Pak Nasir. Baru keungkap kalau beliau itu orang yang penting. Orang yang penting dan sangat penting, konseptor. Hanya karena tidak pernah memunculkan diri. Nah, ini kekuatan rohani, akhifillah rahmakumullah, bisa mendatangkan semuanya ini tadi. Bukan hanya modal, bukan hanya tanah, tapi sampai ilmu, sampai pemikiran, sampai pada konsep, sampai tata ruang pesantren antum, sampai pada perizinan perusahaan antum, sampai pada saat perjodohan antum, sampai menentukan tempat antum mana yang tepat, sampai pada pembelaan antum saat antum terjepit oleh orang yang mendolimi antum. Itu kekuatan rohani muncul di situ. Maka orang yang sudah tinggi rohaninya
Sudah tidak takut pada rezeki, memang setiap hari datang. Maka dari pesannya dari Pak Yai kan juga situ. Mengabdilah kepada masyarakat, mengabdi kamu pada masyarakat. Mengabdi maksudnya khidmah kepada masyarakat. Sampai puncaknya, lek wis panganan teko dhewe, wis awakmu kiai tenan. Kalau ada makanan bisa datang sendiri. Aku biar mikir gimana makanan datang sendiri. Ya masa mumbul gitu kan nggak mungkin. Ada orang yang ngantar. Tapi orang ngantar kan ada sebab akibatnya. Bukan tahu-tahu ngantar nggak kenal, nggak mungkin. Itu kasus banget, karomah banget itu, nggak kenal tahu-tahu ngasih. Tapi ternyata ikatan tadi itulah, di sana sudah ada buahnya, di sana ngajar, di sana mungkin ngajar, menyelesaikan masalah, menuntaskan keluarga, membuat pesantren, kemudian mengelola perusahaan menjadi lebih baik. Ada orang yang gila disembuhkan, ada pejabat yang hancur, karirnya hampir habis, dia dandani, bisa dia dandani. Mereka akhirnya kan ingat suatu saat ketika makan, saya ingat Pak Yai, ini diantar ke Pak Yai sekian. Saya ingat Ustadz Fulan, ini diantar Ustadz Fulan. Nah, ini konsep berpijak antum untuk aplikasi ini adalah kekuatan rohani. Kemudian yang kedua, ya, masih ada kaitan juga, masih dalam rohani, adalah kekuatan doa dan wirid. Kalau rohani sebenarnya juga sama, hampir sama, ya, lebih global. Ini mungkin menjadi sub lah, lebih tepat, atau membuat poin juga bisa. Adalah kekuatan wirid. Ini yang jarang dimiliki orang lain. Apa itu? Antum kalau punya kepingin himmah apa saja, diwiriti, didongani. Apa aja? Buat perusahaan, didoain. Masalah gagal sama tidak gagal atau tidak, itu udah nanti. Allah Maha tahu, mungkin memang antum bukan makomnya di situ. Sitatu ahwal, makom itu tadi. Mungkin bisa jadi makom antum bukan makom di duniawi, menjadi ahluddin, ahlu dakwah. Pada saat antum dakwah mungkin kurang pas, ternyata antum menjadi ahlul infak. Wallahu alam, terus perjalanan itu. Apapun antum doain. Bagaimana cara doa? Bisa dengan doa-doa ma'dzur, bisa juga langsung setiap bersitan hati langsung antum melambari, ya Allah wafiqna, la haula wala quwata illa billah. Atau dengan asmaul husna. Mulai sekarang harus. Termasuk antum sekarang nyari jodoh, mulai sekarang udah harus mulai doa. Mulai sekarang udah didongani, tenanan loh ini akhi, enggak main-main, doain. Itu apalagi istri antum yang dampingi hidup antum, yang harus mengingatkan akhirat antum. Saat antum dalam keadaan sulit, dia bisa membela antum, belahan jiwa antum. Mulai sekarang harus mulai doa. Saya dulu sudah mulai sejak dari SMA itu sudah didongani, ya Allah ini sampai ngimpi nanti ada itu kekuatan berikutnya. Sampai ngimpi gitu. Ngimpi. Doain lagi. Telat, nikah saya juga telat. Tapi subhanallah karena terus itu, apa yang kita inginkan akhirnya tercapai. Sampai ciri-ciri rumahnya, tempatnya, sifat-sifatnya, karena doa terus kan, saya ketahuan nanti ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Muncul dari sinyal-sinyal terus. Pengalaman antum itu, pengalaman rohani itu pengalaman apa? Selalu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wallah alam itu caranya bagaimana? Ada masanya suatu saat antum bisa mengambil kesimpulan sendiri. Akhirnya ini didoain. Itu saya dulu dapat dari Yai Lora Muid, dari pesantren Salafiyah. Apa saja didoain. Makan doa, mau makan udah doa. Doanya macam-macam memang bacanya bismillah. Tapi saat antum sakit ada dua, bismillah, Allahumma ja'al hadza syifa. Orang bujang, bismillah, Allahumma ja'al hadza sabab fi zawaji wa jamali wajhik. Semua doa. Apalagi santri didoain, terus kemudian masyarakat didoain. Sebelum ceramah itu ndonga dari perjalanan
pesantren sampai ke ceramah di sana. Kalau orang materi selalu mengandalkan materi, boleh materi ya harus. Tapi sejak dari awal sampai akhir itu ndongani seluruh jamaahnya. Kalau dulu orang Maud dulu di Fatihai gitu ya, di Fatihai. Fatihai. Antum kalau punya santri selesai menyiapkan materi, justru yang paling penting adalah doakan santri itu. Saat duduk buat halakoh pertama itu baca Fatihah sama sholawat kepada Rasulullah SAW. Doain dulu anak antum. Karena yang menentukan semua antum berjalan bukan fisik, rohani. Kalau rohani yang bina, korelasinya, sederhananya ya, logis juga. Antum misalnya, ilmu saya pas-pasan, tapi dia kita doain. Kok makbul? Kadang yang ngajar bukan saya. Allah mudahkan fulan ini ketemu dengan orang-orang alim, akhirnya jadi pintar, jadi hebat. Namanya rohani itu kan menggerakkan seluruh manusia, merangkum mahabbah manusia. Maka ada beberapa pesantren itu ustadznya biasa-biasa, enggak pada tahapan ilmunya tinggi, tapi ya, semuanya orang jadi. Itu di Jawa Timur ada pesantren, ya Allah saya lupa. Itu pesantrennya semuanya orang jadi semua, jadi orang hebat semua. Pesantren Salafiyah. Jadi tokoh-tokoh nasional semua. Pesantrennya kecil. Apa katanya beliau itu khusus punya wirid jam 2:30 sampai subuh memfatihai satu-satu santrinya. Santrinya satu-satu di fatihai. Itu ya berat banget itu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Fatihah ma'tsur. Mendoakan Fatihah itu ma'tsur. Gelarnya apa Al-Fatihah? Al-Kafi. Sekadalik? Al-Kafiyah atau Al-Kafi? Hah? Ini Al-Kafiyah. Semua sudah dicukupkan. Punya anak di Fatihai, punya istri di Fatihai. Rasanya beda. Bojo di Fatihai sama enggak? Di Fatihai beda banget. Makanan didoain. Antum duwe iku dunya iku ya Allah akhi. Kayaknya antum mampir enak, mati enak. Itu loh istilahnya. Kalau udah antum punya ini, resep ini inti dari din. Mampir ning dunya enak, matine enak. Istilah gitu. Bahkan saat jihad pun tinggal ada dua pilihan. Anda kepingin syahid atau kepingin selamat. Kalau kepingin selamat tembak nggak terdas, nggak mempan. Kepingin syahid. Maka kadang dari falsafah yang diajarkan oleh guru-guru kita itu puncak wali itu bagaimana leh? Puncak wali itu lek ditembak milih ora terdas apa milih mati? Nah, gitu ditanya gitu ya. Bagaimana seorang wali pada saat perang? Milih kebal ditembak tidak mempan atau dia milih mati? Ya kita ya bisa aja menjawab asal-asalan, tapi ya nggak jawab lah. Apa boleh? Tentang ngertos Pak Yai gitu, nggak ngerti. Sing penting mana yang sesuai dengan hatimu. Nah, itulah beda ya. Kalau hatimu merasa mantap, takfirnya seperti itu tadi, rohani, akhwal qalb tadi subuh. Kalau antum mantap dan manisnya memang ditembak, ya ditembak. Diketok gulune ya diketok gulune. Lek memang hati kamu itu mantapnya kebal, ya kebal. Minta oleh Allah supaya ditembak orang mempan. Dan itu dulu Pak Kiai kita dengan itu memang dulu terkenal sakti sih katanya gitu. Termasuk gurunya yaitu Tunggul Amin ditembak sorbannya diginiin aja pelurunya jatuh sendiri. Itu jatuh sendiri. Itu yang cerita memang banyak. Karomahnya banyak. Ini berbicara ini nanti masih panjang ya kita tentang bicara rohani ini yang jarang dikupas. Di sekolah udah nggak ada itu ilmunya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi doain semuanya. Quran antum didoain. Banyak orang punya ilmu itu nggak manfaat kok. Nggak manfaat karena nggak punya didoain. Kira-kira apa yang nggak didoain? Antum pengen apa? Lambari dengan wirid.
I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me, when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. Children seem like they've lost their smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain we cause, like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, same round. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. No matter how far I might be, I'm always gonna be your neighbor. There's only one small planet where to be, so I'm always gonna be your neighbor. We cannot hide, we can't deny that we always gonna be neighbors. Your neighbor, my neighbor, we're neighbors. So hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance.